Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui saluran channel Hidayah 5758. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa nilai-nilai amal kebaikan yang akan dinilai hasanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan ajrun atau balasan pahala yang tentunya akan menjadi bekal kita ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kembali mari kita belajar dan mempelajari kitab suci Al-Quran. Pada video kali ini kita akan membahas makhrajul huruf dan tajwid pada surat yang ke-113, yaitu surat Al-Falaq. Dan kepada teman-teman yang masih belum bisa membaca Al-Quran, dan apabila ingin bisa membaca Al-Quran, silakan teman-teman simak video kami, video di channel kami tentang cara atau metode belajar membaca Quran dengan cepat, yaitu dengan menggunakan metode kata kunci. Insya Allah cara ini akan lebih efektif agar kita lebih cepat bisa membaca Al-Quran. Silakan tonton di channel kami, sudah kami simpan di playlist ya. Teman-teman masuk saja ke beranda, kemudian buka di playlist. Nah, di sini ada metode kata kunci ya, metode kata kunci, cara cepat belajar membaca Quran. Nah, sudah ada 6 video ya, dari kita menghafal 4 huruf sampai 16 huruf dengan menggunakan metode kata kunci. Jadi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, silakan bisa simak video kami agar teman-teman bisa cepat bisa membaca Al-Quran.
videonya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang makhrajul huruf, ya, atau hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Alaq, ya, surat yang ke-113 dalam urutan Al-Quran. Nanti kita akan membahas ayat per ayatnya. Makhrajul huruf, ya, makhraj atau tempat keluar huruf. Kemudian kita juga akan melihat, ya, ada berapa mad, ada berapa idgham, ya, dalam surat ini, ada berapa ikhfanya. Jadi ini nanti kita akan paham, betul-betul akan paham, akan bisa membaca dengan betul, baik makhrajnya ataupun tajwidnya. Mari kita mulai saja dengan diawali kita baca basmalah. Mudah-mudahan kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan rahmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, sudah beberapa kali saya sampaikan, ketika kita menemukan harokat tanda baca tajwid, maka cara baca harus ditekan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang pertama surat Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, perhatikan, ya, qa qi ku. Jadi makhrajnya, tempat keluar hurufnya adalah di tenggorokan bagian bawah. Qa qi ku. Jadi qul a'u, alif dengan ain, perhatikan, bukan qul a'u tapi qul a'u, ya. Qul a'udzu birabb. Nah, ini za zi zu, beda dengan ini dal, da di du. Kalau ini ada titiknya, za. Qul a'udzu birabb. Nah, langsung ke ba, ada tasydid ditekan, birabbil falaq. Nah, falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini ada huruf qalqalah. Ya. Apa itu qalqalah? Mari kita coba sedikit bahas tentang qalqalah agar kita lebih paham, agar kita lebih jelas lagi. Ada berapa huruf qalqalahnya? Huruf qalqalah. Qalqalah. Nah, ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 5 huruf. Lima huruf qalqalah. Apa saja? Nah, saya akan kasih tahu kata kunci, ya, kata kunci huruf qalqalah. Jadi ketika kita mengingat kata kunci ini, maka kita akan
hafal ya, hafal berapa huruf qalqalah. Ingat kata kuncinya ya, kata kunci ingat kata kuncinya ya, ba, ju, kemudian di, to, ko. Ingat kata kunci huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Kemudian kata kuncinya adalah ba, ju, di, to, ko. Apa hurufnya? Yang pertama adalah ba. Kemudian jim. Jim atau ja. Baju di dal. Kemudian dal. Baju di dal, o. Nah, kemudian to. Kemudian yang terakhir qaf. Ko-nya jadi ba, jim, dal, to, qaf. Ini adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini cara bacanya adalah ketika huruf ini dimatikan, maka dia harus dibaca membal ya, atau ada seperti ada pantulan. Contoh dalam surat Al-Falaq ya, yang tadi kita baca. Nah, idza waqab ya. Idza ini waqab. Idza waqab ya. Ini qalqalah. Namanya qalqalah kubro. Qalqalah ada 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Dan yang kedua adalah qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro itu seperti ini. Apabila huruf ba itu mati karena dimatikan. Contohnya pada akhir ayat idza waqab. Ini namanya qalqalah kubro. Kemudian yang kedua adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil ya. Apabila huruf qalqalah ini memang mati karena disukunkan. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ya, lam yalid ya. Lam yalid. Lam yalid ini mati. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad.
Ini namanya qalqalah sugro atau qalqalah kecil ya. Lam yalid walam yulad. Jadi memang karena dia mati, karena memang sudah mati, disukunkan. Kalau ini idza waqab ya, itu mati karena dimatikan, karena akhir ayat, namanya qalqalah kubro ya. Jadi huruf qalqalah ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Kata kuncinya adalah baju di toko ya. Ba, jim, dal, to, kof, to, kof ya. Jadi ketika kita menemukan huruf yang 5 ini, kemudian dia dalam posisi mati ya, maka dia harus dibaca membal ya. Qul huwallahu ahad ya. Idza waqab lam yalid walam yulad ya. Jadi sekarang kita paham ya, huruf qalqalah ada 5 ya. Baju di toko, ba, jim, dal, tokof. Kemudian cara membacanya yaitu membal atau mantul ketika dia mati. Nah, baik, kita akan lanjutkan membaca surat Al-Falaq ya. Qul a'au mat tabi'i ya, ingat mat asli. Qul a'u doma bertemu wawu, nah huruf mad ya, doma bertemu wawu, huruf mad asli atau mat tabi'i. Qul a'u secara panjang 2 harokat. Kemudian qul a'udzu bi rabbil falaq, qalqalah. Nih, tadi sudah dibahas ya, ini namanya qalqalah kubro ya. Dia mati karena dimatikan ya, karena posisi akhir ayat, namanya qalqalah kubro. Qul a'u panjang atau bi, qul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, kemudian ayat yang kedua, perhatikan, min syarril ya. Min ini hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu huruf sya, namanya ikhfa ya. Jadi huruf nunnya disamarkan, bukan min, tapi samar-samar masuk ke dalam huruf sya ya. Panjangnya 3 harokat. Min syar langsung ke huruf ra, ada tasdid ingat. Min syarri ma, ada mad 2 harokat, fata bertemu alif, mad tabi'i atau mad asli. Min syarri ma khalaq ya. Kha ada riak ya di tenggorokan kita, ha tipis bersih. Kalau ini khalaq, qalqalah kubra, dia mati karena dimatikan akhir ayat. Min syarri ma khalaq, panjang 2 harokat. Nah, jadi ini ada hukum tajwidnya ifa, kemudian mad ya, kemudian qalqalah ya, akhir ayat qalqalah. Min syarri ma khalaq. Kemudian ayat yang ketiga ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ingat ada huruf hukum tajwid
ikhfa disamarkan, huruf nunnya masuk ke dalam huruf sya, kemudian ada ro bertasid ditekan ya, kemudian baru ada hukum mad, fathah bertemu alif, mad tabi'i ya, atau mad asli. Kemudian di sini ada tanwin bertemu alif, itu hukum tajwidnya adalah izhar, jadi jelas, jadi tanwinnya jelas karena bertemu alif ha ho ain ghin ha. Nah ini tuh huruf izhar. Ketika ada nun mad atau tanwin bertemu huruf itu maka dia baca jelas. Go siqin jelas, iza panjang 2 harokat mad tabi'i, fathah bertemu alif. Di sini juga sama, fathah bertemu alif ya. Go siqin iza waqab, qalqalah lagi, qalqalah kubro ya, ingat ba, kemudian jim, kemudian dal, ro, qaf, 5 huruf. Nah jadi ada hukum ikhfa, kemudian mad ya, di ayat yang ketiga ini mad tabi'i, fathah bertemu alif, kemudian izhar, tanwin bertemu alif, kemudian mad tabi'i ya, fathah bertemu alif, panjang 2 harokat, yang terakhir qalqalah, ba mati karena dimatikan, namanya qalqalah kubro, qalqalah besar ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian ayat yang keempat masih sama nih, wa min ikhfa ya, nun mati bertemu sya, wa min syarri. Nah, sya tebel ya, terasa udara itu menyebar di rongga mulut kita. Itu cara menyebutkan harokat cara menyebutkan makhraj huruf sya ya. Wa min syarrin, nah syarrin, nah di sini ada nun yang bertasid. Ingat, ketika nun atau mim yang bersyadah atau bertasid maka dia ditahan, bukan ditekan, tapi ditahan, dipanjangkan 3 harokat. Wa min syarrin langsung kok ada fa-nya bertasid ditekan. Wa min syarrin panjang, ada mad, tanda berdiri itu tanda mad 2 harokat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad ya, fa sa cara melafazkan huruf sa, jadi ujung lidah kita ditekan ke gigi seri ya, gigi kita yang di depan. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, ada hukum ikhfa, kemudian nun yang bertasid ditahan panjang, kemudian harokat berdiri panjang 2 harokat, ini juga berdiri panjang, kemudian terakhir ada huruf qalqalah, dal yang dimatikan, qalqalah, uqad ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, ain ya, uqad. Kemudian ayat terakhir wa min, masih sama ikhfa, nun mati bertemu sya, kemudian di sini ada
mad ya, mad tabi'i atau mad asli, fathah bertemu alif. Kemudian di sini ada dal tanwin tapi di belakangnya huruf alif, maka cara bacanya jelas idhar. Kemudian ada mad za, fathah bertemu alif ya, panjang 2 rakaat. Terakhir huruf qalqalah ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi tanwin bertemu alif itu jelas cara bacanya. Nama hukum tajwidnya adalah idhar jelas. Nah, ayat pertama ya sudah ada mad ya, dan bertemu wawu. Kemudian huruf qalqalah. Terakhir ayat kedua ada ikhfa, nun mati bertemu sa. Kemudian fathah bertemu alif, mad tabi'i atau mad asli. Kemudian akhir ayat qalqalah. Ayat ketiga ada ikhfa juga, ada ikhfa, nun mati bertemu sya. Kemudian mad tabi'i atau mad asli, fathah bertemu alif. Kemudian hukum tajwid tanwin bertemu alif izhar jelas. Kemudian ada fathah bertemu alif ya, mad tabi'i. Kemudian ba yang dimatikan qalqalah, ada pantulan wa qab. Nah, kemudian ayat yang keempat ya, ada ikhfa sama nun mati bertemu sya. Kemudian nun yang bertasydid ditahan, dipanjangkan, bukan ditekan. Berbeda dengan ro, ditekan, nun ditahan. Fa juga ditekan. Ini ada harokat mad ya, dia berdiri ini panjang 2 harokat. Kemudian ada qalqalah dal ya, fil uqad. Pun ayat terakhir ikhfa, nun mati bertemu sya. Kemudian ada fathah bertemu alif, mad tabi'i atau mad asli. Kemudian ada tanwin bertemu alif izhar jelas cara bacanya. Terakhir huruf dal qalqalah idza hasad. Mari kita baca dari depan ya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qalqalah. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar ya tentang makhrajul huruf ya, dan tajwid ya di surat Al-Falaq ya. Kemudian kita sudah bahas tentang huruf qalqalah. Ingat, kata kunci qalqalah adalah baju di toko ya, baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Hurufnya ba, jim, dal, to, qaf ya. Jadi ketika kita menemukan huruf tersebut ya, huruf ba, jim, dal, to, qaf, maka ketika posisi huruf tersebut mati, maka kita
cara bacanya membal atau ada pantulan ya. Qul huwallahu ahad ya, ada pantulan. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf ya. Itu saja teman-teman belajar kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ya ayat-ayat Al-Quran, dan kita bisa dengan baik ya, membaca huruf-huruf Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.